Selanjutnya untuk metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen karena mengingat tidak semua variabel atau gejala yang muncul dapat diukur dan dikontrol secara ketat. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya mengukur pada aspek kognitif siswa saja. Penelitian eksperimen penelitian yang subjeknya diberi perlakuan treatment, kemudian diukur akibat perlakuan itu pada subjek. Pada penelitian ini tidak terdapat kontrol atau manipulasi yang relevan pada semua variabel, melainkan hanya pada kegiatan variabel. Penelitian ini juga meneliti yang sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Kubung, Kabupaten Solok pada tahun 2019-2020, dan subjek uji coba produk hasil penelitian adalah kelas 11 IPA. Populasi dan sampel. Pada populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan objek yang menjadi sasaran peneliti. Populasi di penelitian ini adalah pada siswa SMA Negeri 1 Kubung Solo tahun ajaran 2019 ajaran 2020. Sebanyak 3 kelas, yaitu IPA 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3 dengan jumlah siswa sebanyak 105 orang. Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel akan menjadi subjek dan objek penelitian. N sebanyak 30 individu telah dipandang cukup besar, sedangkan dalam penelitian kuasal, komparatif, dan eksperimental 15 individu untuk setiap kelompok yang dibandingkan dipandang sudah cukup memadai. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah purpose sampling, yaitu pengambilan sampel tidak secara acak yang disesuaikan dengan tujuan peneliti. Adapun kelas dalam penelitian ini yaitu kelas 11 IPA 2. Yang dijadikan sebagai sampel adalah kelas 11 IPA 2 dengan jumlah siswa 34 orang, dengan jenis kelamin laki-laki 14 orang dan perempuan 20 orang. Desain eksperimen penelitian merupakan rencana penelitian yang digunakan oleh peneliti yang telah dirumuskan. Model desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group percentage design, di mana para kelas eksperimen diberi soal pretest sebelum diberi perlakuan dan diberikan soal pretest setelah diberikan perlakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Febriweni dengan NPM 18010036. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian eksperimen saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Pencapaian Konsep Attachment terhadap Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa pada Pelajaran Biologi Materi Sel di kelas 11 SMA Negeri 1 Kubung Solo. Alasan saya mengapa mengambil judul penelitian ini. Judul dari penelitian saya ini akan berkaitan dengan tujuan dari proposal saya, di mana yaitu yang pertama untuk mengetahui aktivitas belajar sebelum penerapan model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attachment di kelas 11 SMA Negeri 1 Kubung Solo. Yang kedua untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum penerapan model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attachment di SMA Negeri 1 Kubung Solo. Yang ketiga, untuk mengetahui aktivitas siswa setelah penerapan model pembelajaran pencapaian konsep attachment di kelas 11 SMA Negeri 1 Kubung. Yang keempat, untuk mengetahui hasil belajar siswa setelah penerapan model pembelajaran
pencapaian konsep atau konsep attachment di kelas 11 SMA Negeri 1 Kubu. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attachment terhadap aktivitas belajar di kelas 11 SMA Negeri 1 Kubu Solo. Yang keenam, untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attachment terhadap hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Kubu. Latar belakang dari proposal saya yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mengarahkan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan aktif sesuai tingkat kemampuannya. Sementara guru dirasa perlu bereksplorasi dan berinovasi dalam membuat sebuah unsur pembelajaran yang menarik. Peserta didik pada proses pembelajaran belajar, yaitu metode dan media pembelajarannya. Pendidikan adalah aspek universal yang selalu dan harus ada di dalam pendidikan manusia. Tanpa pendidikan, ia tidak akan pernah berkembang dan berkebudayaan. Kehidupannya menjadi tidak ada kemajuan, bahkan bisa jadi akan mengalami kemunduran dan kepunahan. Oleh karena itu, pendidikan adalah suatu niscaya dalam kehidupan peradaban manusia. Proses pembelajaran merupakan kegiatan mental mengolah bahan belajar atau pengalaman yang lain di mana dipengaruhi oleh faktor yang bersifat eksternal dan internal. Salah satu faktor eksternal dapat mempengaruhi proses pembelajaran adalah peran guru sebagai pembelajar. Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematik. Sehingga biologi bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan proses penemuan. Pembelajaran biologi menekankan pada pembelajaran pengalaman secara langsung. Oleh karena itu, siswa perlu dibimbing untuk mengembangkan sejumlah keterampilan proses agar mereka mampu mengkaji dan memahami alam sekitar. Keterampilan proses ini meliputi keterampilan mengamati dengan seluruh indera, mengajukan hipotesis menggunakan alat dan cara secara benar, dengan selalu mengedepankan keselamatan kerja, mengajukan pertanyaan, menggolongkan, menafsirkan, dan mengkomunikasikan hasil temuan secara beragam, serta memilih informasi faktual dan yang relevan untuk menguji gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah-masalah sehari-hari. Model pembelajaran yang ditampilkan guru di depan kelas sebaiknya dapat menarik perhatian siswa, sehingga siswa beraktivitas untuk mengikuti pelajaran sampai akhir pembelajaran. Adapun beberapa penelitian yang berhubungan dengan penerapan pencapaian konsep, model pencapaian konsep atau konsep attachment ini terhadap peningkatan aktivitas dan hasil belajar pada pelajaran IPA Fisika, IPS Sejarah, Matematika, bahkan pada pembelajaran biologi pada materi metabolisme, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul pengaruh model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attachment terhadap aktivitas dan hasil belajar biologi siswa di kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Kebun. Identifikasi dari proposal ini adalah identifikasi masalahnya. Yang pertama itu penyampaian materi dengan metode ceramah membuat siswa beranggapan bahwa pembelajaran biologi itu membosankan, susah dipahami. Yang kedua, siswa kurang berinteraksi dalam kerja sama berkelompok. Ketiga, potensi yang dimiliki siswa tidak berkembang secara maksimal. Batasan mengenai proposal saya, penelitian saya yaitu mengingat banyaknya hambatan atau permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran biologi, maka fokus permasalahan dibatasi pada pengembangan model pembelajaran pencapaian konsep atau konsep attachment pada model pembelajaran biologi SMA Negeri 1 Kubu, Solo, agar peserta didik dapat memahami materi yang diajarkan guru. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran biologi, baik siswa, guru maupun peneliti yang lainnya, yaitu untuk meningkatkan ketertarikan siswa terhadap bidang studi biologi. Yang kedua, memberikan informasi dan bahan pertimbangan kepada guru bidang studi biologi tentang alternatif model pembelajaran dan media dalam upaya peningkatan hasil belajar biologi di SMA. Yang terakhir yaitu memberikan bahan dan rujukan bagi peneliti yang serupa. Tinjauan pustaka pada proposal ini itu yang pertama ada kajian teori. Yang pertama itu ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran sebagai suatu kerangka konseptual yang melukiskan prosedur atau langkah-langkah yang sistematis dalam mengelola pengalaman belajar sehingga para siswa dapat mencapai kompetensi tertentu. Model pembelajaran pencapaian konsep adalah jenis penyelidikan terstruktur yang membantu siswa tentukan perbedaan antara informasi yang relevan dan mana yang tidak relevan.
amati, klasifikasi, dan menarik kesimpulan. Sebagai siswa, memeriksa data dan mencari atribut kritis. Mereka berkembang dalam kemampuan berpikir kritis. Kelebihan konsep. Adapun kelebihan yang didapatkan dari pembelajaran konsep yaitu dapat membuat pembelajaran menjadi konkret. Siswa lebih mudah memahami pembelajaran, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, dan siswa dirangsang lebih baik dalam proses informasi. Tahapan pada model pembelajaran ini, yang pertama ada sintak, yaitu tahap penyajian data dan identifikasi konsep. 2. Tahap uji pembelajaran konsep attachment. 3. Tahap analisis strategis berpikir. Yang keduanya ada sistem sosial. Sebelum mengajar dengan model konsep attachment, guru memilih konsep menyelisi dan mengelola bahan dari contoh-contoh yang positif dan negatif dan mengurutkan atau mengurai atau merangkai contoh-contoh tersebut. Tugas atau peran guru di sini, selama proses pembelajaran, guru harus bersikap simpatik pada hipotesis yang dibuat oleh siswa, menekankan bahwa hipotesis itu merupakan hipotesis teman-temannya yang lain. Selanjutnya ada sistem dukungan. Materi pembelajaran berbasis konsep attachment mensyaratkan dengan adanya sajian contoh-contoh positif pada siswi ataupun siswa ini. Yang harus ditekankan adalah tugas siswa dalam konsep attachment bukanlah menemukan atau membuat konsep-konsep baru, melainkan memperoleh atau mencapai konsep-konsep yang sebelumnya telah dipilih oleh guru. Pada aktivitas belajarnya, yang pertama ada visual aktivitas, yang termasuk di dalamnya misalnya membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, dan percobaan orang lain. Yang kedua, oral activities, yang termasuk di dalamnya misalnya merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, dan interupsi. Listening activities, yang termasuk di dalamnya misalnya mendengarkan uraian, diskusi, musik, dan pidato. Writing activities, yang termasuk di dalamnya misalnya menulis cerita, keterangan, laporan, angket, dan menyalin. Drawing activities, yang termasuk di dalamnya misalnya menggambar, membuat grafik, peta, dan diagram. Motor activities, yang termasuk di dalamnya misalnya melakukan percobaan, membuat konstruksi, model, mempresentasi, bermain, dan berkebun peternak. Selanjutnya ada hasil belajar. Pengertian dari hasil belajar ini merupakan sebuah tindakan evaluasi yang dapat mengungkap aspek proses berpikir, cognitive domain, juga dapat mengungkapkan aspek kejiwaan lainnya, yaitu aspek nilai atau sikap, activist domain, dan aspek keterampilan psikomotor domain yang melekat pada diri setiap individu peserta didik. Artinya, melalui hasil belajar dapat terungkap secara holistik penggambaran pencapaian siswa setelah memulai pembelajaran. Dari hasil belajar ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang pertamanya itu ada faktor internal yang berasal dari diri siswa itu sendiri. Yang kedua ada faktor jasmani atau fisiologinya. Yang ada faktor psikologis, tingkat kecerdasan atau inteligensi pada siswa, bakat terhadap siswa tersebut, dia berbakat di dalam bidang biologi atau dia berbakat pada bidang yang lainnya. Yang ketiganya ada minat dalam diri siswa terhadap pembelajaran biologi yang akan dipelajari. Yang keempatnya motivasi. Motivasi ini biasanya berasal dari guru, bagaimana cara guru mengajak siswa untuk menerima pembelajaran biologi ini dengan mudah. Nah, untuk faktor internalnya, dan sekarang untuk faktor eksternalnya yang berasal dari luar. Faktor jasmani dimiliki oleh individu atau kelompok. Tes ini dibagi atas dua, itu ada pre-test, post-test, dan pre-test. Yang kedua adalah lembar observasi. Lembar observasi adalah pengadaan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes dan lembar observasi. Pedoman observasi berisi sebuah daftar aktivitas siswa yang mungkin timbul dan akan diamati. Pada prosedur penelitian ini terdapat tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi, dan tahap pengumpulan data terakhir, tahap analisis data. Demikianlah hasil presentasi saya pada kali ini. Saya sudahi. Jika ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.